Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali gue pengen ceritain salah satu pengalaman pribadi gue di era tahun 1998. Waktu itu bokap masih kerja di suatu perusahaan asing, hingga ada imbas PHK besar-besaran dan penutupan seluruh kantor regional di wilayah Indonesia. Dampaknya ekonomi keluarga gue benar-benar hancur, benar-benar roboh, hingga mau gak mau kita harus balik sekeluarga ke rumah nenek gue yang bertempat tinggal di kota Banyuwangi. Gue tinggal di kota Banyuwangi beberapa bulan, beserta dengan cerita-cerita mencekam di sana. Karena waktu itu banyak-banyak isu muncul babi ngepet, kolor hijau, ninja, setan, kunyang, dan lain-lain. Sampai akhirnya satu keluarga pada ngebuktiin pada mereka itu ada gitu. Bahwa berita itu bukan cuma isu. Tapi mengenai momen ini pengen gue ceritain secara detail nanti di lain sesi. Lanjut. Alhamdulillah sampai akhir tahun 1998 bokap gue dapat tawaran dari rekan satu kerjanya dulu di perusahaan asing itu buat bantu buka usaha kemitraan di kota Malang. Setelah dirembuk bareng satu keluarga, akhirnya bokap ngambil change itu buat bantu buka usaha. Tapi setelah itu muncul masalah dikarenakan gue sekeluarga, bokap, nyokap, dan gue harus menetap tinggal di Malang. Sedangkan kondisi saat itu gak mungkin buat beli rumah, gak mungkin buat kontrak. Dan di Malang gue juga gak punya keluarga atau sanak saudara. Entah muncul rezeki dari mana. Waktu itu beliau almarhum adalah seorang jenderal yang memberikan tawaran kepada bokap gue untuk meminjamkan salah satu asetnya yang ada di Malang, dikarenakan sudah mangkrak 11 tahun tidak dihuni. Makanya beliau kayak takut makin hancur gitu. Jadi asetnya beserta seluruh surat-surat akta-aktanya dititipin ke bokap gue buat dirawat. Udah tanpa pikir panjang, karena ini gua nggak dipungut biaya ya, bokap nyokap langsung ngeyain tawaran tersebut. Waktu itu yang berangkat dari Banyuwangi ke Malang dahulu itu adalah bokap. Tujuannya sih buat yang pasti cek lokasi, bersih-bersih, dan nyicil barang pindahan dari Banyuwangi ke Malang, maksudnya perabotan, sekalian buat tata-tata di sana. Ya 3 minggu berlalu, akhirnya gue sama nyokap nyusulin ke sana. Waktu itu sudah masuk bulan Januari 1999. Gue berangkat malam hari. Seingat gue sih waktu itu hari Jumat malam. Gue berangkat, sampai di Malang itu pagi, sekitar jam 5 subuh lah ya, di Terminal Arjosari. Nggak lama gue dijemput sama bokap buat balik, diantar langsung ke rumah. Nah, rumah yang akan gue tinggalin itu waktu pertama kali gue sama nyokap lihat, kita tuh miss banget. Kenapa kita miss banget? Dikarenakan unexpected aja, kayak rumah itu bener-bener gede banget, tanahnya gede,
dan bukan cuma satu rumah di situ. Jadi dalam satu lokasi tanah yang dibentengin oleh tembok setinggi 4 meter, dan depan itu pagar panjang gitu dari membujur dari timur sampai barat. Di situ ada 3 rumah. Sebut saja rumah pertama itu adalah rumah timur, rumah kedua adalah rumah tengah, dan rumah ketiga adalah rumah barat. Oke, biar ada sedikit bayangan buat teman-teman, buat ceritain sedikit. Di rumah timur ini adalah rumah dengan terdiri dari 8 ruang di situ. Rumah paling ujung, tetapi di sebelahnya itu ada kayak sedikit tanah kosong, tapi tetap di dalam itu ya, kondisinya tetap di dalam benteng. Jadi tanah kosong, banyak semak belukar gitu. Emang belum dibersihin sama bokap, nggak sempat karena ya kita toh nggak tinggal di situ juga gitu. Jadi mungkin bisa ditunda untuk kebersihan di situ. Kondisi di rumah timur ini sama sekali nggak ada perabotan, hanya bangunan kosong. Kemudian untuk akses door dari rumah timur ke rumah barat ini nggak ada, maupun rumah timur ke rumah tengah. Jadi aksesnya harus keluar rumah melalui taman yang membujur panjang tadi ke rumah tengah atau rumah barat. Jadi rumah timur ini kayak apa ya? Emang gak ada akses doornya di situ. Kondisi sih waktu itu dibuat tempat naruh barang sih ya, kayak lemari-lemari kuno terus berangkas-berangkas gitu. Kemudian lanjut lagi ke rumah tengah. Rumah tengah ini adalah rumah yang pengen gue tinggalin, rencana gue tinggalin. 3 minggu bokap gue udah ngebersihin segala macam di situ, hingga siap untuk ditempatin. Di sini sih sebenarnya rumahnya nggak gede-gede amat ya. Ruangannya pun juga nggak besar-besar amat, dikarenakan beda dengan rumah timur dan rumah barat, dikarenakan di rumah tengah ini di bagian belakang kayak ada kotak gitu, taman. Itu luas banget, cukup luas sih, panjangnya hampir 6 meteran lah, 6 meter gitu persegi, 6 meter kali 6 meter. Di situ ada kolam kering gitu, kolam ikan, bekas kolam ikan. Ada ruangan kalau nggak salah 5-6 ya, sekitar 7 ruangan sendiri. Satu kamar gua pakai yang di depan, itu dekat teras depan ya, taman depan yang membujur panjang tadi. Kemudian ada 4 kamar di belakang itu buat gudang. Lalu ada dapur. Kemudian di sebelah arah ke barat itu ada garasi panjang banget sampai belakang. Nah, di rumah tengah ini ada akses door khusus untuk menuju ke rumah barat. Jadi gak kayak rumah yang di sebelah timur yang harus keluar dulu. Ini bisa langsung dari dalam menuju ke rumah barat. Ya, lanjut ke kondisi rumah barat. Di rumah barat ini kondisinya sih sepertinya dulu dibuat sebagai rumah utama ya. Kenapa gue bilang gitu? Dikarenakan emang lebih keurus banget di situ. Furnishnya semua walaupun furnish klasik ya, tapi bagus di situ. Banyak berbagai perabot-perabot klasik yang mungkin kayaknya mahal-mahal ya. Di situ banyak patung-patung segala macam, dekor-dekor rumah lengkap di situ. Di situ memang rumah yang paling besar, ada 9 ruangan di situ. Mulai dari ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kemudian kamar utama, terus kamar kedua, kamar ketiga itu mungkin kamar pembantu ya kayaknya. Terus ada kayak kamar mandi khusus gitu yang buat bareng, jadi nggak include di kamar. Sama ada gudang di situ. Oke, lanjut balik lagi ke alur cerita.
Di hari pertama gue sampai di rumah tersebut, kondisi sih waktu itu gue agak sakit ya, jadi agak demam gitu. Nggak lama nyampe di rumah yang gue tinggalin sekarang. Maksud gue tinggalin waktu itu. Istirahat sebentar, kemudian gue diantar sama bokap gue ke daerah Pasar Bunul waktu itu buat berobat ke dokter anak gitu lah. Bentar ke dokter anak, balik gue sekitar jam 10-an mungkin. Balik jam 10-an. Oke, gue disuruh makan sama nyokap gue karena setelah dari dokter gue akan disuruh minum obat, otomatis gue makan dulu. Nah, waktu gue makan itu sambil cerita-cerita sama bokap. Jadi ternyata selama 3 minggu bokap gue nyampe duluan di rumah ini dan ngelakuin cek lokasi, bersih-bersih dan lain-lain, itu bokap banyak cerita banget mengenai perkenalan dari makhluk halus penunggu rumah tersebut. Oke, jadi salah satu cerita pertama, ini yang gue ceritain yang ekstrim aja. Oke, di malam pertama bokap gue nyampe di kota Malang sore di terminal, dijemput sama temennya, diantar ke rumah tersebut. Kemudian ya sedikit ngobrol lah sama teman lama gitu. Ngobrol hingga larut malam, maybe sekitar jam 11-an lah ya. Ngobrol, kemudian gak lama teman bokap gue itu balik. Dan kondisi waktu itu sih lagi hujan deras banget ya. Teman bokap gue balik, kemudian bokap gue kecapean lah ya, perjalanan panjang, pengen istirahat itu udah disediain di kamar depan. Ada kamar depan yang kacanya besar banget itu, yang langsung bisa akses ke teras depan. Itu sudah ada spring bed di situ. Jadi bokap gue tidur di situ sekitar waktu itu udah tengah malam. Tidur di situ lama kelamaan udah mulai ketiduran. Nggak lama setelah itu ada yang ngegoyangin spring bed 1 kali, kemudian 2 kali agak kencengan, 3 kali itu kenceng banget. Dan akhirnya bokap gue mungkin ngerasa risih lah ya, kemudian bangun. Terlihat, yang dilihat bokap gue itu ada 7 orang kerdil yang ngelilingin spring bed itu. Kondisi fisiknya, warna kulitnya pucat, wajahnya tidak menyerupai manusia. Macam-macam, ada yang bibirnya lebar, ada yang peletakan matanya itu gak kayak manusia, ada yang punya tanduk, ada yang tangannya panjang sebelah, ada yang tangannya panjang dua-duanya, macam-macam. Intinya udah gak normal. Di situ bokap gue bingung, kemudian refleks ngomong dalam bahasa Jawa, "Loh, iki sopo kok rame-rame?" Artinya, "Loh, ini siapa kok rame-rame?" Lalu gak lama makhluk kerdil tersebut salah satu menjawab, "Loh om, ya panjenengan niku sing sopo? Aku wis suwe ndek kene kok gak tau ketemu jenengan. Mbok yo kenalan sik to. Namine jenengan sinten?" Artinya, "Loh om, ya om itu siapa? Saya sudah lama di sini kok nggak pernah lihat om. Kenalan dulu dong. Namanya om siapa?" Kemudian mungkin tersandar ya bokap gua kalau makhluk-makhluk itu adalah penghuni halus yang udah lama tinggal di rumah itu. Lalu bokap gua jawab,
Ini nama samaran ya. Oh, aku Bambang Sudrajat. Lan jenengan iki sinten wae namine? Oh, aku nama Bambang Sudrajat. Lah kalian ini siapa aja namanya? Namun makhluk-makhluk tersebut gak jawab, malah ketawa ketiwi cekak-cekikik di situ. Nah tapi kata cerita bokap gue ini, ketawanya aneh. Ada yang kayak bapak-bapak, ada yang kayak anak kecil, ada yang melengking suaranya. Aneh gitu pokoknya. Nah gak lama setelah ketawa ketiwi, si makhluk ini ngajakin main bokap gua. Om, ayo dolen jumper singit. Jenengan sing jogo nggih. Kula kelan rencang-rencang tak singitan. Artinya, Om, ayo main petak umpet. Om yang jaga ya. Saya sama teman-teman yang sembunyi. Hihihi. Lanjut cekik. Kemudian bokap gua lihat ke arah jam. Waktu itu nunjukin 12:30 dini hari. Sontak bokap gua otomatis nolak lah. Dijawab, walah, ora wis, mending nyambut gawe esuk aku. Kapan-kapan wae yo. Artinya, walah, ndak deh. Kapan-kapan aja ya. Besok pagi saya kerja. Dengar penolakan tadi, 7 makhluk tersebut ngerengek kayak anak kecil gitu. Kayak anak kecil minta jajan gitu, kayak ayo om gitu. Sampai akhirnya mereka berhenti dikarenakan pintu kamar itu ngebuka sendiri, dibarengin suara nenek yang kenceng sambil bilang, boleh. Sontak semua kaget. Kemudian bokap gua ngelihat arah ke pintu kamar, dan muncullah beberapa meter di luar itu, menghadap banget pas pintu, muncul secara ngeblur gitulah makhluk cewek. Kelihatan rambutnya warna putih, bajunya kayak kain goni. Beliau megang bayi, namun bayinya itu gak digendong seperti normalnya ibu gendong bayi. Jadi kayak gak dibopong gitu. Jadi bayinya itu kayak kepalanya dicengkram pakai satu tangan. Waktu itu tangan kiri. Otomatis bokap gue tercengang, wah ini siapa dalam hati gitu. Gak lama bocah-bocah kecil tadi, makhluk-makhluk kecil, 7 makhluk tadi, keluar ke arah pintu. Dibarengin lah sama bokap gue dari belakang, sekalian nutup pintu tersebut. Gelak. Kemudian dikunci. Bokap gue sebenarnya masih terheran-heran. Itu tadi apa? Akhirnya kepikiran, bokap gue gak bisa tidur dan memutuskan keluar untuk cari warkop 24 jam buat nongkrong. Sebenarnya banyak cerita lagi sih dari bokap gue dalam waktu kurun 3 minggu itu. Banyak gangguan-gangguan tapi gak terlalu ekstrim. Contohnya suara cewek nyanyi, ada suara gaduh di gudang, ada kursi goyang-goyang sendiri, kemudian ada perabot kayak dipecahin gitu, tapi waktu dicek gak ada perabot yang pecah. Kemudian pernah juga sekelibat lihat cewek ngelewatin, jadi dari garasi depan sampai tembok belakang, tapi cukup cepat gitu. Gua sama nyokap sih nyanggepnya, wah ini briefing dari bokap biar kita gak kaget kalau suatu saat kita ngelihat hal-hal kayak gitu. Oke, hari mau menjelang siang. Setelah gue makan, gue disuruh minum obat. Setelah minum obat, gue istirahat.
Istirahat, gue istirahatnya tuh di tempat bokap gue tidur. Bokap gue sengaja ngebuka pintu kamar biar udara angin dari luar tuh masuk. Ini dikarenakan taman di situ cukup luas. Jadi angin yang masuk ke kamar cukup enak lah. Selibir bikin ngantuk gitu. Namun diiringi dengan seorang wanita yang datang ngampirin gue. Dan waktu itu gue yakin itu bukan nyokap gue. Penglihatan waktu itu buram-buram. Gak lama kemudian dia di sebelah gue, megang dada gue, dan di situ gue panik karena ngelihat kukunya panjang banget. Kemudian gue berusaha buat bangun, tapi kayak ditahan gitu pakai satu tangan. Akhirnya gue bisa bangun, lama kelamaan pandangan gue gelap lalu hilang. Berselang berapa puluh menit gue kebangun, tapi kondisi gue udah bukan di kamar lagi. Gue waktu itu ada di pangkuan nyokap gue, di sofa di ruang keluarga di dekat dapur. Gue buka mata, di situ nyokap gue nangis. Gue nanya, kenapa ma? Dijawab sama nyokap gue, "Le, awakmu mau kejang-kejang, dredeg, koyoke makanmu kurang, jadi gak kuat nahan dosis obat. Artinya, Le, kamu tadi kejang-kejang. Deg-degan mama, kayaknya kamu makannya tadi kurang, sehingga gak kuat buat nahan dosis obat yang gue konsumsi." Di situ gue bingung sebenarnya. Gue sih nggak pengen cerita yang mengenai cewek yang nyamperin gue tadi ya, karena takutnya malah bikin suasana nggak enak. Jadi gue keep silent aja. Malam pertama kita lewatin tanpa ada masalah di malam harinya, sampai kemudian pagi hari, di hari kedua subuh nyokap gue itu nyegat melinjo. Nyegat melinjo tuh maksudnya ngeberhentiin. Melinjo itu tukang sayur keliling kalau di Jakarta. Nah, penjual melinjo berhenti. Waktu itu nyokap gue buka pagar, gak lama langsung si ibu-ibu penjual sayur itu bilang, "Wah, niki Bu Bambang tenan toh." Artinya, wah, ini beneran Bu Bambang kan? Nyokap gue terheran-heran dengan perkataan si ibu penjual sayur tadi, dikarenakan ini hari kedua kita baru nyampe di Malang gitu. Hari kedua baru kita tinggal di rumah tersebut. Tapi seakan-akan si ibu penjual ini pernah ketemu nyokap gue gitu. Tapi dalam hati nyokap gue sih, wah ini mungkin 3 minggu lalu bokap gue pernah belanja dan pernah cerita-cerita ini, jadinya tahu gitu. Oh ya, sebut aja ibu melinjo ini dengan nama Bu Sri ya. Nyokap gue jawab pertanyaan Bu Sri tadi, "Yonggi no, kok ngerti aku Bu? Bapak tahu cerita tentang sampean?" Artinya, ya iya. Kok ibu tahu saya? Bapak pernah cerita ke ibu ya? Gitu. Dijawab Bu Sri, "Oh mboten Bu Bambang, winginane kula ketemu kembarane ibu blonjo dagangan kula." Artinya, oh enggak Bu Bambang, kemarin saya ketemu kembarannya ibu belanja,
dagangan saya. Nyokap gue bingung dong dengan kalimat itu. Kembaran yang mana gitu. Kemudian Ibu Sri lanjut cerita. Menurut pandangan Ibu Sri ini, cerita Ibu Sri, pagi hari Sabtu kemarin, alias hari pertama gue datang di situ, nyokap gue subuh-subuh keluar, ngeberhentiin Bu Sri ini buat ngebeli dagangan, beli sayur. Tapi kondisi waktu itu nyokap gue, menurut keterangan Bu Sri sih normal lah ya kayak manusia, tapi nada bicaranya itu flat. Dikarenakan nyokap gue kan orangnya agak cerewet ya, dan supel gitu sama orang, jadi gampang akrab. Nah kemudian lanjut cerita, Bu Sri katanya tanya gitu, "Loh ibu, wis suwe to manggone omah iki, ket kapan?" Tuh, artinya, "Oh ibu, dari kapan bu ninggalin rumah ini? Sudah lama kah?" Sontak dijawab sama kembarannya nyokap gue itu, "Oh, aku wis suwi banget dek kene. Aku sering delok jenengan riwa-riwi. Cuma saking kiai baru pertama kali jenengan tak temoni." Artinya, "Oh, saya sudah lama sekali di sini. Saya sering lihat ibu riwa-riwi atau mondar-mandir di depan rumah saya. Tapi pertama kali ini, baru kali ini ibu saya temuin." Gitu. Mendengar kata Bu Sri, terdiam, bingung beliau. Setelah selesai milih belanjaan, kembaran nyokap gua tadi nanyain, "Niki pinten bu?" "50 bu," dijawab sama Bu Sri. Kemudian nyokap gua bilang, "Oh, nji sik duite kari di dapur, kura pendet sih nggih." Artinya, "Ini habis berapa bu?" Maksudnya belanjaannya. Dijawab Bu Sri 54.000. Kemudian kembaran nyokap gua tadi ngebales, "Oh iya, sebentar ya, uang saya ketinggalan di dapur, sebentar saya ambil dulu." Gitu. Sambil belanjaannya ditinggal di gerobak melinjo tadi, kembaran nyokap gua masuk ke rumah. Lama si Bu Sri nunggu, kok gak keluar-keluar. Diketok-ketok pintu juga gak keluar. Akhirnya, "Oh ya udahlah, besok juga lewat lagi," kata Bu Sri gitu. "Besok aja deh gitu, mungkin lagi repot." Tanpa pikir panjang, Bu Sri ninggalin rumah gua dan lanjut keliling komplek. Nah di sini yang aneh sebenarnya, pantesan aja Bu Sri ngetok-ngetok pintu kamar gue, dikarenakan jelas-jelas di rumah nggak ada orang. Kenapa? Kan di hari pertama subuh-subuh bokap gue jemput gue di terminal. Diketok-ketok kayak gimana pun ya nggak ada orang di situ. Dengar cerita itu nyokap gue yang asli makin melegitimasi lah briefing yang dilakuin bokap gue di hari pertama. Emang di rumah ini benar-benar ada hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi gue tinggal di rumah tengah itu selama sekitar 7 bulanan lah, sebelum akhirnya gue pindah ke rumah bagian timur. Memang selama 7 bulan itu banyak banget gangguan yang dialamin bokap, nyokap, dan gue sendiri. Jadi apa yang diceritain bokap gue di 3 minggu awal, kita semua sempat ngerasain. Mulai dari malam-malam tiba-tiba ada denting piano yang nyala,
kemudian gue pernah nggak sengaja ngelihat kursi goyang yang tiba-tiba goyang sendiri tanpa ada orangnya. Lalu pernah malam-malam ada suara gaduh, ada piring pecah, tapi nggak ada apa-apa, hanya suara-suara aja. Dan ada salah satu kejadian ekstrim yang gue alamin, itu bertepatan beberapa minggu setelah hari kedua. Jadi itu hari Minggu, seingat gue hari Minggu. Biasa hari Minggu nyokap bokap ngebersihin seluruh isi rumah ya, biasanya nyaputin rumput, ngepel segala macam, atau biasanya dandan-dandan untuk asbes atau apa, atau listrik gitu. Nah kebetulan waktu itu akses door buat ke rumah barat itu dibuka, otomatis gue main lah di sono, main keliling-keliling sampai akhirnya gue nemu kamar yang di situ yang bikin gue excited banget. Ini karena kan waktu itu kan lagi musim-musimnya stiker graftek ya. Gue seneng banget tuh stiker-stiker, ngumpulin kayak gitu. Dan di sana gue nemuin kayak satu box gitu, isinya stiker semua. Gue liatin satu-satu gitu. Setelah gue lihat selesai, itu rencana sih gue pengen tunjukin ke nyokap, sekalian minta izin kalau ini stikernya mau gue tempel-tempel gitu, mau gue pakai gitu. Oke, gue rapin stiker karena kondisi di situ waktu itu sunyi banget ya, lo tahu sendiri lah ya, kayak apa ya. Jadi apabila kondisi sunyi, indera-indera kita kan pastinya sangat-sangat tajam ya. Dan waktu itu gue ngerasa kayak ada sesuatu ngampirin gue gitu. Sama kan kalau lo kayak mau sepi-sepi gitu, ada orang mendatengin atau ada sesuatu yang datang, lo pasti kerasa. Nah itu sama, rasanya seperti itu gitu. Dateng sesosok makhluk jalan lewatin pintu kamar itu, noni Belanda dengan baju gaun pengantin. Dia jalan kemudian berhenti tepat di pintu kamar yang gua masukin tadi. Kepalanya ngadep ke gua, dan gua masih ingat banget matanya tuh, kalau orang tahu orang katarak ya, matanya tuh kayak orang katarak. Hidungnya nggak ada, bibirnya itu pecah-pecah, jadi kayak tanah tandus gitu di bibirnya, kayak gitu, pucet banget. Sebentar dia nengok ke arah gua, kemudian jalan lagi lurus, dimana di situ mengarah ke toilet bersama. Akhirnya gue keluar kamar, gue nengok ke kanan, dan gue masih ngelihat cewek itu tadi. And you believe it or not, yang gue lihat waktu itu noni Belanda tadi tiba-tiba kayak invisible gitu, tembus pandang, tiba-tiba hilang, plus nembus tembok, cuy. Dan yang paling gua gak senang setelah nembus tembok, dia tuh ada aroma tenggek banget yang bikin gua batuk-batuk muntah-muntah. Jadi gua habis kecium bau itu lari ke nyokap gua cerita, "Lu kenapa kamu?" Ditanyain kan, "Kenapa muntah-muntah, makan apa?" "Enggak, tadi aku lihat mbak-mbak jalan nembus tembok, terus gak lama kemudian bau kayak gini, bau amis gitu." Nah semenjak itu nyokap gue melarang gue main di rumah bagian barat. Tapi ya namanya anak kecil ya, masih aja kan bandel, diem-diem gitu main ke sana. Ya gangguan demi gangguan kita lewati sampai bulan ke-7 kita tinggal di sana dan memastikan diri
Akhirnya buat pindah ke rumah bagian timur. Dikarenakan di suatu malam 3 hari sebelum gue pindah ke situ ada kejadian ekstrim yang bikin sekeluarga teguh buat buru-buru ngungsi ke rumah sebelah atau ke rumah timur. Gangguannya seperti apa bakal gue ceritain nanti di intro The White House Trilogy Part 2. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see